Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kasih, anugerah, bahkan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita di dalam ibadah perkaryawan pada sore hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami sampai hari ini. Dan kami mohon pimpinan Tuhan juga di dalam pembelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada sore hari ini. Kami percaya pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan memimpin kami, menolong kami, menuntun kami untuk bukan hanya mengerti, tapi kami menjadi teladan, bahkan pelaku firman yang hidup dalam sepanjang kehidupan hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada sore ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan utama kita di dalam ibadah perkaryawan pada sore hari ini terambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita. Bapak Ibu boleh menyimaknya di rumah kediaman Bapak Ibu masing-masing ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayatnya yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali ayatnya yang ke-9. Selanjutnya ayatnya yang ke-9, mari lihat bersama. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama di bawah satu tema, meneladani karakter Kristus. Meneladani karakter Kristus. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti punya tokoh, punya orang yang dikagumi di dalam kehidupan. Mungkin ada ketika saya bertanya siapa tokoh yang Bapak Ibu paling kagumi, mungkin ada di antara kita yang mengatakan orang tua kita, atau mungkin kakek, nenek kita, atau ada orang-orang tertentu yang memang kita kagumi dalam hidup kita. Ada beberapa orang yang seringkali menjadi jawaban sebagai orang yang paling dikagumi. Ada yang namanya Martin Luther, ada yang namanya Billy Graham, dan Mother Teresa. Mereka di dalam survei itu menjadi 3 orang yang paling dikagumi oleh banyak orang yang diambil sampel atau yang dijadikan sebagai survei ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang lain yang dapat kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita karena kehidupan mereka yang baik, kehidupan mereka yang benar, kehidupan mereka yang banyak sekali memberikan hal-hal yang luar biasa, dampak-dampak positif di dalam dunia, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa ternyata hanya Kristuslah yang merupakan teladan sempurna. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, imitators of God, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah, atau di dalam bahasa lain dikatakan berjalanlah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan penurut-penurut Allah? Penurut ialah kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sementara meneladani itu berbicara tentang melakukan atau mencontoh apa yang dilakukannya. Dan penurut meneladani ini merupakan satu hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal yang patut kita teladani dari Kristus. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari kehidupan Kristus. Yang pertama, sebenarnya semua hal dalam hidup Kristus pasti harusnya menjadi teladan. Dapat kita teladani dalam hidup kita. Tapi secara mendasar ada dua hal Bapak Ibu, yang memang betul-betul nyata dan sangat harus kita teladani sebagai ciri khas kita sebagai seorang Kristen. Hal yang pertama, kita harus meneladani kasih Kristus. Dalam ayatnya yang kelima, dalam pasalnya yang kelima, disebutkan bahwa bagaimana Kristus, ayatnya yang kedua, mari lihat. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dunia mempunyai kasih, tapi kasih yang ditunjukkan kepada dunia adalah kasih yang universal, yang biasanya bersifat phileo, atau kasih sebagai saudara, kasih sebagai sahabat, kasih antara orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Namun kasih yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Dan sebagai anak-anak Allah, kita patut meneladani Dia yang sudah memberikan contoh atau teladan kepada kita. Ada pepatah barat yang mengatakan like father, like son. Di dalam Indonesia juga kita mengenal pepatah yang seperti itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya akan diteladani oleh anak. Ketika orang tua memberikan teladan yang baik, maka si anak itu pasti akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Memang benar bahwa nanti di dalam kehidupan anak juga pasti ada pergaulan, ada pendidikan, ada gereja, ada sekolah yang akan mempengaruhi. Namun Bapak Ibu dapat kita ingat bahwa bahkan sesuatu yang harus kita pegang, bahwa pendidikan anak itu memang berasal dari rumah. Sehingga ketika seseorang anak bertumbuh, sepersekian besar persenan di dalam kehidupan seseorang itu dipengaruhi dari pendidikannya di dalam rumah, dari teladan yang dia dapatkan dalam keluarganya. Sehingga jelas, ketika seorang anak meneladani sesuatu, maka hal pertama yang akan ia teladani adalah orang tuanya. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kita meneladani Allah, meneladani Kristus yang adalah Bapa kita. Karena dikatakan bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Kita bukan lagi anak-anak yang dilahirkan bukan lagi dari darah dan daging, tapi kita dilahirkan dari roh Allah. Artinya adalah kita menjadi anak-anak Allah seutuhnya. Sehingga dalam hidup kita, seharusnya kita mencontoh dan meneladani apa yang Bapa kita lakukan, Kristus Yesus lakukan, itu yang seharusnya kita teladani dalam hidup kita. Bapak Ibu, Kristus telah mengasihi kita. Ia telah memberikan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah, dan Allah ingin kita hidup untuk terus menghidupi kasih itu. Kita mempraktikkan kasih Kristus di dalam hubungan kita dengan sesama. Kita mempraktikkan kasih Kristus di dalam hubungan kita dengan orang tua. Kita mempraktikkan kasih Kristus di dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita tidak hanya mendengar dan mengetahui kasih Kristus, tetapi juga seharusnya kita mengalami kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau saya, Bapak Ibu, saya hanya dengar, saya hanya tahu tentang kasih Kristus, tentu saya sangat sulit untuk membagikannya kepada Bapak Ibu. Atau tentu saya akan sangat sulit untuk membagikannya kepada orang lain. Namun ketika saya mengalami kasih itu, saya bahkan diubahkan oleh kasih itu, saya menerima sendiri kasih itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang mudah bagi saya untuk kemudian saya mempraktekkan kasih itu kepada orang lain dan membagikan, menceritakan tentang kasih Kristus itu kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus harus mengubahkan kita terlebih dahulu. Sehingga kemudian kita bisa mempraktekkan, bahkan membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita harus dapat memahami terlebih dahulu. Kita harus dapat merasakan terlebih dahulu bagaimana lebarnya, bagaimana panjangnya, bagaimana tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Berdasarkan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang kasih Allah yang kita pelajari adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa kita harus bagikan kasih itu kepada sesama, kepada orang lain. Hal yang kedua yang harus kita pelajari tentang kasih Allah adalah kita sadar bahwa kita sebelumnya mati dalam dosa, namun kemudian kita dihidupkan oleh kasih Allah di dalam Kristus. Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima mengatakan bahwa, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Kita disadarkan bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita sebelumnya mati di dalam dosa, namun kemudian kita dihidupkan oleh kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, di dalam keturunan, seharusnya kita bukan merupakan orang-orang yang mendapat kasih karunia itu. Karena dalam perjanjian lama kita tahu bahwa janji Allah itu hanya diperuntukkan kepada keturunan, garis keturunan secara daging dari kaum Yahudi. Namun kemudian kita yang bukan termasuk dari kaum Yahudi menurut daging ini, yang seharusnya kita tidak mendapatkan bagian dari keselamatan itu, namun karena Kristus, karena kasih Allah, sehingga kemudian kita mendapatkan satu pengharapan baru. Kita memperoleh keselamatan yang utuh di dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan bagian dari keselamatan itu oleh darah Kristus yang mahal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ketiga yang dapat kita pelajari dari kasih Allah, yaitu Allah mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Kristus Yesus. Ketika Ia mati bagi kita saat kita lemah, Ia mati bagi kita saat kita menjadi orang-orang yang berdosa, saat kita adalah seteru-seteru Allah. Sungguh kita melihat bahwa kita adalah orang yang sama sekali tidak layak untuk menerima kasih Allah. Sebaliknya, kita patut menerima hukuman yang kekal, kita patut untuk menerima murka Allah. Namun karena kasih Allah justru dinyatakan saat kita lemah. Justru kasih Allah itu dinyatakan saat kita tak berdaya dan saat kita jauh dari Allah. Wow. Logikanya gini Bapak Ibu. Sangat mudah untuk mengasihi orang baik. Untuk mengasihi orang yang baik sama kita. Hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun bisa melakukan kasih itu. Namun, mengasihi orang yang memberontak dan mendurhaka, atau mengasihi orang yang menyakiti hati kita, itu merupakan sesuatu yang sulit seringkali untuk dilakukan oleh manusia. Namun kemudian Allah memberikan teladan yang lain bagi kita. Contoh kasih Allah bagi hidup manusia adalah contoh yang berbeda dengan apa yang dikatakan atau apa yang diteladani, apa yang dicontohkan oleh dunia ini. Allah sendiri mengasihi kita dengan kasih yang berbeda. Kasihnya kepada manusia adalah kasih agape. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang benar-benar mengasihi dan memberikan diri seutuhnya. Dan seharusnya kita mencontoh kasih itu. Bapak Ibu, saya punya satu ilustrasi. Ini kisah nyata. Pada tahun 1873 ada seorang misionaris yang bernama Joseph Damien. Ia berasal dari Belgia. Kemudian ia pergi ke suatu pulau di Hawaii yang bernama Molokai. Dan di dalam pulau Molokai itu adalah penampungan tempat orang-orang kusta, di mana orang-orang kusta yang ada di sekitaran daerah itu, ya, yang ada di sekitar tempat itu akan ditaruh di pulau tersebut, diasingkan di pulau tersebut. Dan sangat jarang orang-orang sehat untuk mau datang ke tempat itu. Bahkan tidak ada. Namun ia mengambil satu langkah yang luar biasa.
ia mau membagikan Kristus kepada orang-orang yang ada di Molokai itu. Selama 12 tahun, ia menjadi dokter, ia juga menjadi orang yang, ia juga menjadi sahabat dari orang-orang kusta itu. Ia membangun rumah-rumah mereka, ia membantu mereka untuk membangun gereja, bahkan ia melayani orang-orang kusta itu dengan setia. Namun Bapak Ibu, setelah 12 tahun kemudian, dia menyadari bahwa ternyata hasil pelayanannya itu tidak berdampak terlalu banyak, di mana dia melihat bahwa jumlah orang Kristen ketika ia datang dan ketika ia setelah 12 tahun itu ternyata sama saja, tidak ada peningkatan, sehingga membuat ia kemudian kecewa. Ia kemudian merasa bahwa percuma dong saya di dalam pelayanan yang begitu luar biasa ini, percuma. Lalu kemudian Bapak Ibu, satu hari dia memutuskan untuk saya mau pulang saja ke Belgia. Dia akhirnya memutuskan untuk pulang hari di mana dia dijemput oleh kapal, dan dia akan naik kapal itu untuk berangkat untuk pulang ke Belgia. Ketika ia mau naik ke kapal, ia melihat tangannya penuh dengan bercak-bercak putih. Dan kemudian ketika dia perhatikan lagi, dia sadar bahwa ternyata dia sudah tertular oleh penyakit kusta itu. Namun kemudian ketika ia sadar akan hal tersebut, dia katakan kepada orang yang ada di kapal itu, saya tidak jadi berangkat, saya mau tetap di sini saja, saya tidak jadi ikut kalian pulang ke Belgia. Lalu ia memutuskan untuk tetap ada di Pulau Molokai itu. Pada hari Minggunya, jadi berita tentang si misionaris itu, si Joseph ini terkena kusta ini akhirnya menyebar ke seluruh Pulau Molokai, ke seluruh orang-orang kusta tersebut. Pada hari Minggu, sesuatu yang luar biasa dia dapatkan. Yang biasanya di gereja di mana tempat dia beribadah itu hanya beberapa orang yang datang, namun hari itu dipenuhi dengan orang-orang kusta, dipenuhi dengan orang-orang yang mau beribadah. Lalu kemudian dia tanyakan lah, ya, dia tanyakan, kenapa kalian mau datang beribadah hari ini? Tumben, biasanya kalian acuh dengan hari Minggu dan lain sebagainya. Lalu orang-orang kusta tersebut dengan berlinang air mata, mereka menangis haru. Lalu mereka menjawab, karena kami tahu engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Karena kami tahu engkau datang untuk melayani kami, sampai engkau sendiri pun terkena penyakit kusta ini. Akhirnya, kasih yang dia bagikan itu dirasakan oleh orang-orang kusta tersebut. Ada hati yang benar-benar mengasihi, ada hati yang mau untuk memberikan dirinya, ada hati yang mengasihi secara total. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu ia katakan seperti ini, apa yang aku bagikan kepada kalian, kasih yang aku bagikan kepada kalian, belum sebanding dengan kasih yang Kristus mau, yang Kristus bagikan kepadaku, yang Kristus berikan kepadaku, dan yang Kristus berikan kepada kalian. Bapak Ibu, ini yang menjadi satu teladan yang luar biasa ya. Kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian, tahun kemudian, apa yang diteladani atau apa yang dicontohkan oleh misionaris ini, Joseph Damian ini, diteladani juga oleh diambil teladannya oleh seorang wanita yang dari Jerman, dan kemudian wanita ini pergi ke daerah NTT untuk juga melayani orang-orang kusta di sana. Beberapa tahun yang lalu saya melihat wanita ini diwawancarai di salah satu stasiun TV, mungkin Bapak Ibu pernah lihat, Kick Andy. Saya lupa nama wanita ini, tapi dia menjadi satu inspirasi yang luar biasa di dalam misionaris, di dalam pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita belajar bahwa ternyata kasih saja itu tidak cukup, tapi harus ada praktek kehidupan. Harus ada praktek untuk terjun dan kemudian membagikan kasih itu secara nyata di dalam praktek kehidupan. Dan Kristus melakukan itu, sehingga seharusnya kita sebagai orang-orang atau sebagai anak-anak Tuhan meneladani hal itu. Bapak Ibu, poin yang kedua yang dapat kita pelajari, teladan dari Kristus. Teladan dari Kristus adalah tentang ketaatannya kepada Allah, tentang ketaatan kepada Bapaknya. Efesus pasalnya yang ke-6, mari kembali. Efesus pasalnya yang ke-6, kita lihat sama-sama. Di situ dijelaskan kepada kita tentang bagaimana ketaatan yang sesungguhnya. Teladan Kristus Yesus kepada kita ialah dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat kepada Bapa sampai ia mati di kayu salib.
Ketaatan menuntut tanggung jawab dan penyerahan diri secara total. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketaatan menuntut tanggung jawab dan penyerahan diri secara total atau penuh. Kalau dibilang taat tapi tidak mau, kalau kita bilang taat tapi kita tidak mau menyerahkan diri kita secara total, artinya taat kita itu masih setengah-setengah. Tapi kalau yang betul-betul taat, maka ia akan menyerahkan dirinya, penyerahan dirinya akan terjadi secara total. Dan Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang mudah. Mengapa? Karena ketika kita mau taat, maka artinya kita mau tunduk dan menuruti segala peraturan. Mengapa banyak orang di penjara? Karena mereka seringkali sengaja untuk melanggar peraturan yang sudah diketahuinya. Orang-orang melakukan kesalahan atau orang-orang seringkali mendapatkan sanksi terhadap sesuatu atas pelanggaran yang mereka sudah tahu tentang pelanggaran itu kok. Bapak Ibu, kalau pergi naik motor, kemana ya, pergi keluar dari rumah naik motor, lalu kemudian tidak pakai helm. Bapak Ibu tanya orang-orang yang tidak pakai helm di jalan raya, mereka tahu nggak kalau mereka harus pakai helm? Pasti mereka tahu. Mereka tahu nggak kalau nggak pakai helm apa sanksinya? Mereka juga pasti tahu. Tapi kenapa kemudian mereka menganggap mereka tidak pakai helm? Karena mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang ya udahlah, menyepelekan peraturan itu. Artinya mereka sengaja untuk melanggar peraturan yang sudah mereka ketahui. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk meneladani keteladanan Kristus dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu artinya, yang pertama kita mempraktekkan ketaatan Kristus dalam hubungan antara Bapa dengan anak, antara anak dengan Bapa maksud saya. Di mana Bapak Ibu kita tahu bersama bahwa Yesus sebagai anak tunggal Bapa menjadi teladan sempurna di dalam ketaatan. Bahkan di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Yesus berdoa sampai 3 kali. Ia katakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Jikalau mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi kembali dia serahkan kepada kehendak Bapa." Ketika ia katakan, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendakilah yang jadi." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan adanya keteladanan dalam hal ketaatan antara seorang anak dengan bapaknya. Namun juga di dalam kehidupan kita, tentu sebagai seorang bapak atau sebagai seorang tua, sebagai orang-orang tua, juga harus memberikan satu teladan yang baik kepada anak. Jadi ini kayak seperti hubungan timbal balik ya. Jadi orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak, orang tua memberikan kasih yang utuh kepada anak, orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak, dan kemudian anak bertanggung jawab untuk mentaati orang tua, untuk mengikuti teladan dari orang tua, dan untuk mengasihi orang tua sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal kedua tentang keteladanan, kita belajar, kita mempraktikkan ketaatan. Tentang ketaatan maksud saya. Kita mempraktikkan ketaatan Kristus dalam hubungan antara hamba dengan Tuhan. Kita harus mencontoh Kristus dalam kerendahan hatinya sebagai seorang hamba, di mana ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 mengatakan hal tersebut. Rasul Paulus menjadikan Kristus sebagai teladan. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, mau itu kita dalam pekerjaan sekuler, mau kita di dalam gereja atau dimanapun, ya, hal yang harus kita miliki adalah kerendahan hati. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Sehingga kita belajar sama-sama, kerendahan hati adalah bukan menganggap diri kita lebih hebat daripada yang lain. Sehingga kemudian kita menganggap bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya, kita tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan kita nasihat. Bukan juga kita menganggap bahwa diri kita lebih pintar, lebih tua, lebih lama hidup. Sehingga kita menganggap anak-anak muda itu tidak layak untuk memberikan kita pelajaran, atau tidak layak untuk memberikan kita masukan, tidak layak untuk memberikan kita nasihat. Kita tidak layak belajar dari orang yang lebih muda dan lain sebagainya. Tapi ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati, Bapak Ibu. Sama seperti Kristus, ia taat sampai mati di kayu salib. Namun sebelumnya dikatakan bahwa ia mengambil rupa seorang hamba. Artinya,
Ketaatan yang ditunjukkan oleh Kristus itu didasarkan kepada kerendahan hati. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Sehingga di dalam segala hal yang kita miliki, di dalam segala hal yang kita kerjakan, hal yang juga tidak kalah penting adalah kita harus punya kerendahan hati. Baik itu kita di kantor, baik itu kita di gereja, di dalam rumah tangga. Jadi tidak ada orang yang menganggap dia lebih hebat daripada orang lain sehingga dia tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan. Tidak ada juga orang lain yang menganggap bahwa dia lebih hebat dari orang lain sehingga dia tidak perlu orang lain untuk melakukan segala hal. Tapi segala hal dilakukan dengan satu pemikiran bahwa semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita punya kerendahan hati, kita meneladani Kristus dalam hal tersebut, maka saya percaya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Selalu akan ada ketentraman, selalu akan ada keharmonisan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah, Kristus, Tuhan Yesus memberikan dua teladan bagi kita. Yang pertama teladan tentang kasih, yang kedua teladan tentang ketaatan. Sebagai seorang anak, tentu kita harus meneladani apa yang Kristus sudah teladankan bagi setiap kita. Tentu kita harus meneladani apa yang Kristus sudah ajarkan bagi setiap kita. Memang saya percaya bahwa itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, maka kita mampu untuk melakukannya. Dengan kekuatan kita, kita tahu bahwa kita nggak mampu. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita cakap untuk menanggung segala hal. Kita cakap untuk melakukan segala perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Bapak Ibu, saya selesai dengan bagian ini, dan saya percaya Roh Kudus menggenapinya dalam hidup kita, hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan yang akan meneguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman yang hidup dalam sepanjang hari-hari yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami teladan, jadikan kami orang-orang yang terus meneladani Kristus, hidup sebagaimana Kristus hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan setiap jemaat Tuhan, menyerahkan setiap keluarga demi keluarga. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala sakit penyakit kami, gantikan dengan kesembuhan, gantikan dengan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, biarlah terus kami kuat dalam Tuhan, dalam menghadapi hari-hari yang sukar ini. Biarlah terus kami tidak menjadi orang-orang yang hilang pengharapan, tapi sebaliknya kami menjadi orang-orang yang terus berpengharapan dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan hidup kami, dan menyerahkan segala hal yang kami lakukan hari ini. Kami percaya berkat Tuhan, rahmat pimpinan Tuhan nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Sabtu. Selamat happy weekend ya. Selamat menjalani hari ini dalam perkenanan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.